Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan bilangan. Informasi yang pertama diberikan adalah untuk membuat 12 gelas kopi dibutuhkan X gram gula dan 3 gram kopi. Kemudian informasi yang kedua, untuk membuat 8 gelas kopi dibutuhkan 2 gram gula dan Y gram kopi. Di sini ini merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Itu artinya semakin banyak gelas kopi yang dibuat, maka gula dan kopinya juga akan semakin banyak. Sehingga dapat dituliskan di sini 12 gelas dibandingkan dengan 8 gelas akan sama dengan X gram gula dibandingkan dengan 2 gram gula akan sama dengan 3 gram kopi dibandingkan dengan Y gram kopi. Kita akan cari nilai X dan Y. Yang pertama kita gunakan dua bentuk yang pertama ini. Kita dapat mengalihkan silang, maka akan diperoleh 8X sama dengan 12 kali 2, yaitu 24. Sehingga nilai X di sini adalah 24 dibagi dengan 8. Nilainya adalah 3. Seperti ini. Kemudian kita gunakan bentuk yang pertama dan yang ketiga, yaitu ini. Kita kalikan silang, maka akan diperoleh 12Y sama dengan 8 kali 3, yaitu 24. Sehingga nilai Y di sini adalah 24 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 2. Karena kuantitas P nilainya sama dengan X, maka nilai dari P adalah 3. Dan untuk kuantitas Q, karena nilainya sama dengan Y, maka dia adalah 2. Dan hubungan yang benar di sini adalah 3 lebih besar dari 2, atau P lebih besar dari Q. Jawaban yang benar pilihan yang A. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan bilangan. Diketahui informasi bahwa nilai A itu kurang dari B, dan nilai X itu kurang dari Y. Di mana kuantitas P adalah perkalian A dengan X, sedangkan kuantitas Q adalah perkalian B dengan Y. Di sini kita harus lebih berhati-hati karena perkalian bilangan sangat sensitif terhadap tanda positif dan negatif. Sekarang kita bagi kasus. Yang pertama, jika semuanya positif. Kita ambil contoh 1 kurang dari 2, ini A, ini B, kemudian 2 kurang dari 3. Ini X, ini Y. Kita tuliskan di sini ya. A kurang dari B, ini X kurang dari Y. Maka nilai P adalah A kali X, yaitu 1 kali 2, hasilnya 2. Sedangkan nilai Q adalah B kali Y, yaitu 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Maka hubungannya P kurang dari Q. Seperti ini. Sekarang bagaimana kalau tandanya atau bilangannya negatif? Kita ambil contoh min 2 kurang dari min 1. Di mana A-nya adalah min 2, B-nya adalah min 1. Kemudian min 3 kurang dari min 2. Di mana min 3-nya adalah X, kemudian Y-nya adalah min 2. Maka P-nya di sini adalah A kali X, yaitu min 2 kali min 3, hasilnya adalah 6. Kemudian Q-nya adalah B kali Y, yaitu min 1 kali min 2, hasilnya 2. Di sini berlaku bahwa P lebih besar dari Q. Karena untuk dua kasus ini hubungan P dan Q berbeda, maka jawaban yang paling mungkin adalah hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan secara pasti. Jawaban yang benar pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan bilangan. Diketahui bilangan X seperti ini, kemudian bilangan Y seperti ini. Kita diminta untuk menentukan hubungan antara kuantitas P yang diberikan nilainya 1 per XY dengan kuantitas Q yang nilainya adalah 2020%. Kita cari dulu nilai X dan Y. Di sini kalau teman-teman lihat ada bentuk pengurangan bilangan kuadrat. Sehingga kita perlu mengingat-ingat lagi kira-kira konsep seperti apa yang dapat dimanfaatkan. Nah,
Mungkin sebagian dari kalian sudah ingat bahwa kita bisa menggunakan bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Ini akan sangat sering dipakai untuk soal-soal semacam ini, sehingga nilai X di sini adalah 2020 dibagi dengan 2021 ditambahkan 2019 dikalikan dengan 2021 dikurangi dengan 2019, di mana hasilnya adalah 2020 dibagi dengan penjumlahan ini adalah 4040 dikalikan dengan hasil pengurangan ini adalah 2, seperti ini. Nah, dapat disederhanakan, ini dapat kita coret seperti ini. Hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2 kali 2, yaitu 1/4. Nilai X sudah dapat kita peroleh. Sekarang kita gunakan cara yang sama untuk Y, yaitu 4040 dibagi dengan 2022 ditambahkan 2018 dikalikan 2022 dikurangi 2018, yaitu hasilnya 4040 dibagi dengan 4040 kali 4. Ini dapat kita sederhanakan, diperoleh nilai Y ternyata juga 1/4. Sehingga perkalian X dengan Y adalah 1/4 kali 1/4, yaitu 1/16. Kita tuliskan hasilnya. Maaf, ini seharusnya 4 ya, seperti ini. Sehingga nilai P di sini adalah 1 dibagi 1/16, yaitu nilainya adalah 16. Kemudian untuk Q 2020% sama saja dengan 2020 dibagi 100. Hasilnya adalah 20,2. Nah, di sini karena 16 kurang dari 20,2, maka hubungan yang benar adalah P kurang dari Q. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan. Diketahui informasi bahwa sebanyak 12 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 6 hari. Kita tuliskan informasi di sini. Jika pekerjanya ada sebanyak 12 orang, maka waktunya adalah 6 hari. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan jika pekerjaan harus selesai tepat waktu meskipun ada hari libur selama 2 hari. Itu artinya dia harus selesai dalam 6 hari, namun karena ada libur 2 hari, waktunya tinggal 4 hari. Seperti ini. Kita akan mencari banyak tambahan pekerjanya. Dengan memisalkan bahwa tambahan pekerjanya adalah X, maka untuk waktu yang 4 hari, banyak pekerja keseluruhan adalah yang sebelumnya yaitu 12 ditambahkan dengan tambahan pekerja yaitu X seperti ini. Nah, hubungan yang harus kita pahami di sini adalah jika pekerjanya semakin banyak, maka waktu pengerjaannya akan semakin sedikit. Jika ini bertambah, maka waktunya akan semakin pendek. Sehingga perbandingan di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingannya berbalik nilai, maka hubungan yang berlaku di sini adalah P1 dibagi dengan P2 akan sama dengan W2 dibagi W1. Karena berbalik ya, maka hubungannya juga terbalik seperti ini. Sehingga dengan melakukan substitusi akan diperoleh 12 dibagi dengan 12 plus X akan sama dengan 4/6. Kemudian kita dapat mengalihkan silang sehingga diperoleh 12 plus X kali 4 adalah 48
ditambahkan 4X akan sama dengan 12 kali 6, yaitu 72. Seperti ini. Sehingga nilai dari 4X adalah 72 dikurangi dengan 48. Seperti ini. Sehingga nilai dari 4X itu akan sama dengan 24. Dan X di sini yaitu banyaknya tambahan pekerja yang diperlukan adalah 24/4 atau sama dengan 6 orang tambahan pekerja. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini. Diketahui bahwa Ani membeli 2 kg beras dan 3 kg gula seharga 82.000. Kita misalkan harga beras adalah X, kemudian harga gula adalah Y. Maka untuk informasi yang pertama dapat dituliskan dengan 2X ditambahkan 3Y sama dengan 82.000. Informasi yang kedua adalah Dinda membeli 1 kg beras dan 6 kg gula dengan harga 122.000. Maka dapat dituliskan X ditambahkan dengan 6Y sama dengan 122.000. Yang ditanyakan pada soal adalah Sarah membeli 1 kg beras dan 3 kg gula. Itu artinya kita akan mencari nilai dari X ditambahkan dengan 3Y seperti ini. Nah, cara yang biasanya kita lakukan adalah dengan mencari nilai X dan Y masing-masing. Kemudian kita cari nilai X dan 3Y. Namun di sini kita akan menggunakan cara cepat, yaitu dengan menjumlahkan kedua persamaan yang diberikan. Jika kita jumlahkan, maka akan diperoleh 3X ditambahkan dengan 9Y, hasilnya adalah 204.000. Kemudian kita bagi 3 masing-masing, maka akan diperoleh X ditambahkan dengan 3Y akan sama dengan 204.000 dibagi 3, yaitu sebesar 68.000. Bentuk ini sudah seperti yang kita harapkan, yaitu X ditambahkan 3Y, harga 1 kg beras dan 3 kg gula. Maka jawaban yang benar, harga yang harus dibayarkan oleh Sarah adalah sebesar 68.000. Jawabannya pilihan yang A. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini. Diketahui informasi bahwa perbandingan pengunjung laki-laki dan perempuan di sebuah bank pada awalnya adalah 3:5. Kita tuliskan di sini laki-laki banding perempuan sama dengan 3:5. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah 1 jam berselang terdapat 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan yang meninggalkan bank. Itu artinya laki-lakinya berkurang 5, kemudian perempuannya berkurang 8. Dan selanjutnya disebutkan bahwa terdapat 2 orang laki-laki dan 9 orang perempuan yang masuk. Itu artinya di sini tambah 2 dan perempuannya tambah 9. Sehingga saat ini laki-lakinya ada sebanyak L-3 dan perempuannya ada sebanyak P+1. Ternyata perbandingan saat ini adalah 3:7. Maka dapat dituliskan L-3 dibagi dengan P+1 sama dengan 3/7. Seperti ini. Yang ditanyakan pada soal adalah berapakah banyak pengunjung bank saat ini? Kita dapat menyelesaikan kedua persamaan ini. Kita kalikan silang untuk persamaan yang pertama, maka diperoleh 5L akan sama dengan 3P. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita kalikan silang, maka 7L-21 sama dengan 3P plus 3. Kemudian kita dapat melakukan substitusi dengan mengganti 3P ini
menjadi 5L. Seperti ini. Maka akan diperoleh 7L min 21 sama dengan 5L plus 3. Seperti ini. Sehingga kita kumpulkan yang memuat L ke sebelah kiri menjadi 7L min 5L sama dengan 3, ini kita pindah ke kanan menjadi plus 21. Sehingga nilai dari 2L adalah 24. Sehingga banyaknya pengunjung laki-laki pada awalnya adalah 24/2 atau sama dengan 12. Kemudian untuk perempuannya adalah berlaku hubungan 3P sama dengan 5L. Itu artinya banyaknya pengunjung perempuan awalnya adalah 5L/3, yaitu 5 dikalikan 12/3. Hasilnya adalah 20 orang. Yang ditanyakan adalah pengunjung saat ini, yaitu totalnya L-3, ini yang laki-laki, ditambahkan dengan yang perempuan, P plus 1, yaitu sebanyak 12-3 ditambahkan 20 plus 1, yaitu 9 pengunjung laki-laki ditambahkan 21 pengunjung perempuan. Dan totalnya ada sebanyak 30 pengunjung bank. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Di sini diketahui dua gambar yang pertama, kita akan mencari polanya dan menerapkan di gambar yang kedua. Di sini berubahnya dari kanan ke kiri ya, karena yang ditanyakan nanti gambar yang di sebelah kiri. Jika kita lihat di sini ada dua bentuk utama, yaitu bentuk segi 5 berwarna hitam, awalnya letaknya di luar. Kemudian setelah ke kiri dia pindah ke dalam, di mana ukurannya mengecil dan warnanya tetap. Seperti itu. Jadi dengan menerapkan pola yang sama, bentuk segi 8 ini seharusnya dia akan mengecil tapi warnanya tetap dan dia pindah ke dalam. Sehingga kita gambarkan di sini segi 8 dia mengecil, warnanya tetap yaitu terarsir dan letaknya di dalam seperti ini. Kemudian unsur yang kedua dari gambar yang pertama adalah bentuk lingkaran warna putih. Awalnya di dalam, dia pindah keluar, warnanya tetap putih seperti ini. Maka bentuk segi 6 ini dia warnanya tetap akan putih dan pindah keluar. Dia akan menjadi lebih besar seperti ini. Kita gambarkan. Ini adalah gambar yang benar, sehingga dari pilihan yang diberikan, jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Sekarang kita akan membahas tentang soal figural analogi. Diketahui dua gambar yang pertama, kita harus menemukan polanya untuk digunakan di gambar yang berikutnya. Di sini untuk dua gambar ini kita lihat bagaimana perubahannya. Yang pertama kita lihat adalah bentuk utamanya, yaitu awalnya segi 5, warna putih, ternyata berubah menjadi segi 4, warna putih. Itu artinya sisinya berkurang 1, dan warnanya tetap. Sehingga, jika di sini adalah bentuk segi 6, warna hitam, maka di sini dia adalah segi 5, warna hitam. Sisinya berkurang 1, tapi warnanya tetap. Ini warna hitam ya, kita warnai sedikit saja. Kemudian, kita lihat unsur yang selanjutnya, yaitu bentuk ini, persegi panjang vertikal. Awalnya hitam, ternyata berubah menjadi warna putih. Sehingga dengan menerapkan ketentuan yang sama, yaitu berganti warna, maka persegi panjang putih ini akan berubah menjadi persegi panjang berwarna hitam. Ini warna hitam.
Oke, selanjutnya adalah unsur yang ketiga, yaitu bentuk persegi ini. Awalnya dia miring, ternyata berubah menjadi normal seperti ini. Warnanya tetap. Sehingga bentuk ini, persegi awalnya miring, maka dia akan berubah menjadi bentuk normal, warnanya adalah putih. Seperti ini. Sehingga jawaban yang benar adalah bentuk segi limanya warna hitam, kemudian garis persegi panjang vertikalnya warna hitam, dan perseginya warna putih. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui ada dua baris gambar pertama ini. Kita akan lihat bagaimana polanya untuk diterapkan di gambar di baris yang ketiga. Di sini jika kita perhatikan dengan baik, di mana hubungan yang berlaku adalah gambar yang pertama ini jika dikurangi dengan gambar yang kedua akan menyisakan gambar yang ketiga ini. Bentuk lingkarannya dibuang, kemudian bentuk ini vertikal dan horizontalnya dibuang, maka akan menyisakan bentuk silang ini. Demikian pula gambar di baris yang kedua. Jika bentuk ini kita kurangi dengan garis vertikal dan horizontal, maka akan tersisa bentuk seperti ini. Dengan menerapkan pola yang sama, maka bentuk persegi yang di dalamnya ada garis vertikal, horizontal, dan dua garis miring, jika dihilangkan garis-garis di dalamnya, maka akan menyisakan bentuk persegi saja, seperti ini. Sisanya hanya bentuk persegi. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Di mana pola yang digunakan adalah gambar pada kolom yang pertama dikurangi dengan gambar pada kolom yang kedua, akan menghasilkan gambar pada kolom yang ketiga. Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini, yaitu tentang figural ketidaksamaan, di mana ada 5 gambar dan kita diminta untuk menentukan manakah gambar yang berbeda. Di sini gambar yang diberikan bentuknya sama, sehingga kemungkinan yang berbeda adalah arahnya. Di sini kita akan menggambarkan dari bentuk persegi panjang ini ke bentuk yang runcing ini. Ternyata arahnya searah jarum jam, kita tandai dengan positif. Kemudian untuk gambar yang B, dari sini ke bentuk runcing ini, ternyata juga searah jarum jam, maka kita tandai positif juga. Untuk pilihan yang C, dari bentuk persegi panjang ini ke bentuk runcing, ternyata arahnya berlawanan arah jarum jam, kita tandai dengan negatif. Untuk pilihan yang D, dari bentuk persegi panjang ke bentuk yang runcing ini, ternyata dia searah jarum jam atau ke kanan, maka dia positif. Kemudian untuk pilihan yang E, dari bentuk persegi panjang ke bentuk yang runcing, ternyata juga ke kanan, jadi searah jarum jam, tandanya positif. Dari kelima pilihan yang diberikan, yang arahnya berbeda, hanya pilihan yang C, yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi jawaban yang benar, gambar yang berbeda adalah pilihan C.